Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat tersebut dapat kita gunakan untuk semakin taat ibadah kepada Allah dan kita mampu menghindarkan diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin wal hadirat, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa, insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan mari kita sama-sama memperhatikan apa yang seharusnya kita siapkan untuk kita jadikan sebagai pegangan agar nantinya di saat kita melaksanakan puasa kita menjadi sebuah keberuntungan yang besar bagi diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang dalam hadis riwayat Ahmad itu menyampaikan kepada kita, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Maka kalian diperintahkan tatkala berhadapan atau bertemu dengan bulan tersebut, hendaknya yang telah memiliki kemampuan dia melaksanakan puasa di saat dia bertemu dengan bulan suci Ramadan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana sebelum kamu dihadirkan ke alam permukaan buminya Allah. Dahulu orang-orang telah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa keutamaan dan tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa itu untuk kalian? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita berada di bulan tersebut, jangan abaikan perintah untuk kita melaksanakan ibadah saum pada bulan puasa itu. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada kalimat hadis berikutnya, tuftahu fihi abwabul jannah, bahwa disebut bulan yang berkah, disebut bulan yang penuh dengan ampunan, disebut bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di dalamnya nanti di saat datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqlaqu fihi abwabul jahim. Tidak hanya sekedar dibuka pintu-pintu surga, namun pintu-pintu neraka pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan yang tugasnya menggoda manusia itu semuanya dibelenggu, diikat, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala
agar tidak leluasa menggoda orang yang benar-benar mau melaksanakan puasa di bulan suci yang penuh keberkahan tersebut. Fihi lailatun hairun min alfi syahrin. Kemudian di dalamnya, hadirin yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, terdapat satu malam yang mana kala salah seorang di antara hamba Allah dia melaksanakan ibadah pada malam itu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia telah beribadah selama 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Pertanyaannya adalah, teman-teman, siapakah di antara kita yang setelah menyaksikan video ini dia mampu meyakinkan dirinya bahwa nanti dia akan berumur sampai 83 tahun? Semua tentu tidak akan bisa memastikan hal yang baru saja kita sampaikan. Maka mari kita siapkan diri kita dengan baik untuk menghadapi bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan kemuliaan yang kita dengarkan ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita telah beribadah selama 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man hurima khairaha, barang siapa di antara kita dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan dari bulan suci Ramadan itu, faqad hurima, maka ia terhalang. Mari kita berusaha agar tidak terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Sehingga apa yang harus kita lakukan, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita lakukan mulai dari saat sekarang adalah menata niat kita semata-mata ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab penataan niat ini adalah merupakan hal yang memang harus kita lakukan untuk mendatangkan kesuksesan pada diri kita terkait puasa yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam Quran surat Hud ayat ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketegasan kepada diri kita agar kita berhati-hati dalam memasang niat kita untuk melakukan segala amal yang kita kerjakan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang di antara kita yang dia melakukan sesuatu semata-mata niatnya hanya untuk mau mendapatkan dunia, Allah pasti berikan. Siapa orang di antara kita yang dia itu niatnya dipasang hanya untuk mau mendapatkan perhiasan-perhiasan yang ada di dunia, maka Allah pun akan memberikan hal itu kepada dirinya. Disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Hud ayat ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa di antara kita yang niatnya hanya untuk mau mendapatkan kebahagiaan dunia, berikut perhiasan yang ada pada dunia itu terhadap apa yang dia lakukan, dia kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Dia akan diberikan sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia tuju. Wa hum fiha la yubkhasun. Bahkan mereka sama sekali tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait apa yang mereka niatkan. Namun pada Quran surat Hud ayat ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan dan menegaskan kepada mereka, siapa orang di antara kita yang dia hanya sekedar mau mencari dunia, berikut perhiasan yang ada pada dunia itu, maka kelak di akhirat kalau dia tidak merubah niatnya semata-mata mengharap ridha dan rahmat Allah, dia akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan-amalan yang dia lakukan terhapus dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun Allah sinyalir tegaskan pada Quran surat Hud ayat ke-16. Allah menginformasikan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar.
dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada balasan Allah peruntukkan untuk diri mereka kelak di akhirat kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma sanahu fiha. Kemudian apa yang mereka kerjakan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa batilum ma kanu ya'malun. Kemudian selanjutnya terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan semasa hidupnya di dunia. Artinya tidak sama sekali mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua sirna, semua terhapus, semua hilang oleh karena niat mereka hanya untuk mendapatkan dunia berikut perhiasan yang ada pada dunia itu. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan kepada kita, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Nabi tegaskan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya semua perkara yang kita lakukan, baik hubungannya hablum minallah dengan Allah, hablum minannas dengan sesama manusia, itu tergantung kepada niat kita ketika kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia akan mendapatkan pahala kecil, dia akan mendapatkan pahala sedang, dia akan mendapatkan pahala besar. Bahkan sama sekali dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan, tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang niatnya benar mengharap ridha dan rahmat Allah, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna yang sudah disiapkan Allah kepada dirinya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang mau melakukan perbuatan hanya semata-mata untuk mau mendapatkan dunia, yusibuha, pasti Allah berikan. Au imra'atin yatazawajuha, atau seorang wanita yang ingin dia nikahin, pasti Allah berikan kepada dirinya. Fajratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun hanya sebatas di dunia dia mendapatkan kebahagiaan itu. Dunia Allah beri, perhiasan berupa wanita yang ada di dunia itu Allah kasih. Tapi kelak di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang berat. Sehingga sekali lagi Allah tegaskan, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Maka balasan yang cocok kepada mereka karena niat mereka yang salah, kelak di akhirat tiada lain dan tiada bukan kecuali mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu memperbaiki niat kita, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, agar puasa kita mendatangkan keberkahan kepada diri kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok manusia yang nanti mereka ketika menghadap Allah, secara kasat mata manusia mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena amalan yang mereka lakukan di dunia, mereka mendatangkan, oleh karena amalan yang mereka lakukan di dunia itu mendatangkan jalan untuk membawa mereka menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang mujahid yang dia berjuang di jalan Allah. Dia berpikir perjuangannya itu akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia dihadapkan kepada Allah, lantas Allah bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang aku berikan?" Dia katakan kepada Allah, "Ya Allah, nikmatmu aku gunakan untuk berjuang di jalan Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah balas dengan mengatakan, "Kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan hal yang demikian supaya dikatakan sebagai seorang pembelani." Datang seorang alim menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tanyakan kepadanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu?" Dia katakan kepada Allah, "Ya Allah, ilmu yang engkau beri membuat diriku menjadi alim dan aku mengajarkan kepada orang lain terkait dengan ilmu pengetahuan agama sehingga mereka paham terhadap agama." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab jawabannya dengan mengatakan, "Kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan hal yang demikian supaya dikatakan sebagai seorang alim, supaya dikatakan sebagai seorang qirah, supaya dikatakan sebagai seorang qari yang suaranya bagus, merdu didengar oleh orang lain." Maka dilemparkan sang alim itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, datang seorang dermawan dengan penuh bahagia, dengan dia menyangka bahwa dirinya akan masuk ke dalam surga dengan kedermawanan yang dia lakukan. Kemudian Allah bertanya kepada dirinya,
apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang aku berikan? Dia katakan kepada Allah, ya Allah, nikmat itu aku gunakan membangun masjid, memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan, dan masih banyak lagi ya Allah amalan-amalan yang aku lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengatakan, kadzabta, kamu berdusta, kamu melakukan hal yang demikian supaya kamu mau dikatakan sebagai dermawan. Seorang mujahid, seorang alim, seorang dermawan, tiga kelompok ini dimasukkan ke dalam neraka walaupun amalannya amalan surga, namun karena salah niat dalam konsep melakukan ibadah itu, maka dilemparkanlah mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi ibrah, pelajaran yang penting bagi diri kita, sehingga kita mampu memperbaiki niat kita semata-mata ikhlas mengharap ridha Allah, dan kita memasuki bulan suci Ramadan tentunya dengan niat yang benar, mengharap ridha dan rahmat Allah, ikhlas melakukan semuanya agar mendapat nilai yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.